Dusze moja, Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem manusia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Sekarang kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara yang sudah sampai kepada kami. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yosafat. Kepada yang terhormat Romo Daniel, salam kembali. Romo, tolong dijelaskan bedanya antara Tuhan dan Allah. Terima kasih. Secara fenomena bahasa umum di masyarakat, Tuhan dan Allah itu dianggap sama saja. Tetapi kalau kita mau berbicara tentang teologi Alkitab, memang kita harus membedakan. Di dalam Perjanjian Lama dulu, kata yang diterjemahkan dengan Tuhan itu ada dua. Yang satu Tuhan dengan huruf besar semua. T huruf besar, U huruf besar, H huruf besar, A huruf besar, N huruf besar. Sebenarnya kata ini adalah merupakan transliterasi atau terjemahan dari bahasa Ibrani YHWH yang merupakan nama diri Allah, nama perjanjian Allah dengan bangsa Israel, yang sering diucapkan sebagai Yahweh atau Yehuwah. Karena kita tidak tahu bunyi sebenarnya gimana. Kata Yahweh atau Yehuwah itu adalah konstruksi dari para sarjana kitab suci sebenarnya, tapi kita sendiri tidak tahu bunyinya gimana. Jadi, dan waktu itu diterjemahkan ke dalam terjemahan kitab suci yang namanya Septuaginta pada 300 tahun, 3 abad sebelum Kristus datang ke dunia di Mesir, Alexandria. Karena orang Yahudi takut dengan perintah di dalam Keluaran 20 mengenai dalam hukum 10, jangan menyebut nama Allahmu dengan sia-sia. Sehingga setiap kali ada kata YHWH, di samping memang tidak bisa dibunyikan karena itu huruf mati semua, tetapi mereka takut juga untuk mengucapkan, jangan-jangan nanti melanggar hukum untuk tidak mengucapkan nama Allah dengan sia-sia. Sehingga setiap kali ada kata YHWH itu muncul, mereka ucapkan dengan menggunakan kata gantiannya yang bunyinya adalah Adonai. Adonai itu adalah Tuanku atau Tuhan. Sehingga dengan demikian kata Yahweh itu diterjemahkan dari kata Adonai tadi menjadi kata Yunani Kyrios. Kyrios itu artinya Tuhan. Nah, jadi kalau dalam Perjanjian Lama saudara Yosafat menemukan Tuhan dengan huruf besar semua, itu adalah terjemahan dari YHWH. Tetapi kalau T-nya saja huruf besar dalam Perjanjian Lama itu berasal dari kata Adonai-nya itu sendiri, Tuhan. Ya. Nah, sedangkan kata Allah itu adalah padanan dalam bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata Elohim. Nah, Elohim itu sendiri sebenarnya merupakan kata untuk sang pencipta ya, yang ada tertinggi di dalam bahasa-bahasa Semitik, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Syria, bahasa Babilonia, itu adalah rumpun-rumpun bahasa Semitik. Sehingga kalau dalam bahasa Arab itu, di dalam bahasa Ibrani itu Elohim atau Eloah, dalam bahasa Arab disebut Allah, atau dalam bahasa Syria Allah, dan di dalam bahasa Babilonia Il atau El. Dalam bahasa Kanaan El, ya. Dari kata Elohim tadi ada El bahasa Kanaan. Nah, sekarang kalau berbicara tentang perbedaan antara Allah dan Tuhan, tentunya yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau gitu kita tinggalkan Perjanjian Lama,
kita menuju perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru memang dibedakan kata Allah untuk Sang Bapa Sang Pencipta itu dengan kata Tuhan yang dikenakan kepada Yesus Kristus. Kita baca di dalam surat Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 ya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 kita baca demikian. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi yang disebut Tuhan itu adalah Yesus ini. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Jadi Dia yang Tuhan, Yesus tadi, yang membangkitkan adalah Allah. Berarti kalau gitu kata Tuhan dan Allah di sini jelas beda. Ya? Allah adalah yang membangkitkan. Dan Tuhan adalah yang dibangkitkan, yang artinya Yesus. Jadi kata Tuhan dan Allah di dalam Alkitab memang dibedakan. Juga kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Ya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat ke-6 kita baca demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi di sini satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Kita baca juga dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 4, kita baca 1 Korintus 6 ayat 4, kita baca demikian. 14, bukan 4. Allah yang membangkitkan Tuhan. Berarti Allah dan Tuhan berbeda. Kalau Allah dan Tuhan di sini artinya sama, ini kalimat ini tidak masuk akal. Allah kok membangkitkan Allah, ini maksudnya, ya. Allah yang membangkitkan Tuhan. Tetapi setelah kita tahu bahwa Allah itu yang di dalam, terutama dalam 1 Korintus 8 ayat 6 tadi, Allah itu menunjukkan Sang Bapa yang menjadi asal usul segala sesuatu. Tuhan menunjukkan Yesus Kristus yang melaluinya segala sesuatu dijadikan. Nah, kalau gitu, mengapa Yesus itu disebut Tuhan? Dan bedanya apa kalau gitu? Yesus itu disebut Tuhan. Tuhan dalam bahasa Yunani Kyrios itu artinya penguasa. Atau orang yang mempunyai kuasa atau kedudukan atau wibawa. Itu Tuhan. Oleh karena itu, itulah Kyrios maksud saya. Oleh karena itu sampai sekarang pun kalau orang Yunani menyebut orang itu, kalau Mister bahasa Inggris gitu, Pak bahasa Indonesia gitu, Tuan bahasa Indonesia, mereka menyebutnya dengan kata Kyrios. Namanya Kyrios Yohanes atau Kyrios Yorgos, maksudnya George, ya. Nah, Yesus Kristus disebut Kyrios, disebut Tuhan. Dan Dia mengatakan memang Dialah Tuhan itu. Coba kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kita baca demikian. Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-13. Kita baca dalam kitab suci demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kalau Yesus itu disebut Tuhan, maksudnya apa? Nah, di sini secara logika harus kita bedakan. Pada waktu Dia hidup di dunia disebut Tuhan, ya tentulah murid-muridnya tidak menganggap Dia itu Allah. Disebut Kyrios, seharusnya disebut itu diterjemahkan sebagai Tuhan. Sebab dalam bahasa Yunani tidak ada kata yang membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Seperti bahasa Jawa, Gusti, itu bisa saja Gusti Allah, tapi juga Gusti Prabu, Gusti Mangkunegoro, raja di Solo sana. Berarti ada satu kata yang artinya bisa Gusti Allah, tapi juga Gusti siapa ya, yang orang-orang keraton sana.
Tapi konotasinya adalah Gusti ini adalah orang yang mempunyai wibawa, orang yang mempunyai kuasa. Dan bahasa Yunani juga gitu. Kyrios bisa, Kyrios itu untuk Allah, tapi Kyrios bisa untuk orang. Nah, sekarang kalau Yesus Kristus disebut Kyrios pada waktu hidup di dunia ini, tentunya yang dimaksud adalah Pak atau Tuhan. Namun, karena sebutannya akhirnya O Kyrios, dan untuk menjadi O Kyrios, Yesus ini perlu diangkat Allah. Allah yang mengangkat dia jadi O Kyrios ini. Tentulah yang dimaksud di sini bukan Tuhan biasa, Pak itu bukan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-36. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-36 kita baca begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Jadi yang membuat Yesus. Jadi apa? Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kalau begitu sebutan Tuhan untuk Yesus di sini bukan maknanya Pak atau Tuhan, karena itu harus Allah yang menjadikan dia begitu. Berarti kalau gitu ini ada konotasi kuasa, konotasi wibawa yang tinggi dan kekuasaan yang tinggi. Dan itu terbukti dari Filipi pasal 2. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 kita baca demikian. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Dikatakan oleh kitab suci begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di sini saja Allah Bapa dan Tuhan untuk Yesus tak kata lain. Yesus diangkat ke tempat tinggi oleh Allah Bapa yang membuat seluruh makhluk di surga, makhluk di bumi, makhluk di alam bawah yaitu alamnya setan, itu menyebut Yesus ini sebagai Tuhan. Berarti Tuhan untuk Yesus bukan sekedar Tuhan atau Pak, tapi Tuhan untuk Yesus adalah sebutan peninggian dia, sebutan kuasa yang menyebabkan seluruh makhluk bertelut menyebut dia sebagai Tuhan. Nah, kapan Allah membuat Yesus menjadi penguasa ini? Ya, kelihatannya sejak kebangkitannya. Dan ini dilihat di sini ya. Coba di dalam Filipi 2 ini ayat yang 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Berarti dibangkitkan lalu diangkat ke surga. Jadi kalau gitu pengangkatan Yesus menjadi Tuhan, menjadi sang penguasa, itulah terjadi sesudah kebangkitannya. Nah, ini terlihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Matius pasal 28 ayat yang ke-18 kita baca demikian. Ya. Matius 28 ayat 18 kita baca demikian. Matius 28 ayat yang ke-18 kita baca begini. Yesus mendekati mereka, itu sesudah kebangkitannya ya, dan berkata, kepadaku telah diberikan. Kalau dia mengatakan kepadaku telah diberikan, berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Kalau kita lihat dari pasal-pasal yang lain yang telah kita baca, yang memberikan adalah Allah Bapa. Padaku telah diberikan. Apa yang diberikan? Segala kuasa.
Kalau dia diberi segala kuasa, bukan hanya kuasa saja ya, segala kuasa, berarti tidak ada kuasa yang lain yang tidak diberikan kepada Yesus. Nah, kalau kepada dia diberikan segala kuasa, sebutannya apa? Maha penguasa. Nah, itulah artinya Tuhan itu. Sang Tuan, Sang Dipertuan Agung. Tapi ini bukan Raja Malaysia ya. Maksudnya yang dipertuan secara agung, secara besar, ya toh? Sang Junjungan Agung. Atau dengan kata lain, Raja segala raja. Mengapa begitu? Sebab kalau raja hanya menguasai satu teritori saja, dan dia tidak memiliki segala kuasa. Yesus diberi oleh Bapa segala kuasa, maka dia adalah Raja segala raja, dia adalah yang dipertuan, yang maha besar, ya, sehingga artinya ringkasannya dia adalah Kyrios, adalah Tuhan itu. Apalagi segala kuasa yang diberikan itu wilayahnya adalah di surga dan di bumi. Berarti kalau gitu dia memiliki kuasa yang sangat mutlak, yang sangat luar biasa, sehingga membuat di dalam Filipi tadi makhluk yang di surga, yang di langit, makhluk yang di bumi, makhluk yang di bawah bumi, maksudnya di alam gelap, alamnya orang kegelapan, itu bersujud kepada Yesus dan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Yang memberi adalah Allah, Allah Bapa. Loh, kalau gitu apa ada dua Tuhan sekarang? Tuhan Allah dan Tuhan Yesus? Tidak. Tuhan itu satu. Ya, coba kita baca. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang kelima, dikatakan begini. Maaf. Matius pasal yang saya keliru. Ayat berapa itu? Saya baca di lupa ayatnya tiba-tiba. Matius 11 ayatnya yang begini aja. Saya ganti nanti kalau sudah saya ingat kembali ke situ. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang kedua. Yohanes 17 ayat yang kedua dikatakan begini. Yohanes 17 ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi Allah memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 11 sudah ingat saya ayatnya tadi. Ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhannya langit dan bumi itu Bapa itu. Tapi ayat yang ke 27 mengatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Memang Tuhan itu Bapa itu. Tapi semuanya itu diserahkan, dimandatkan, diamanahkan kepada Yesus Kristus. Sehingga ketuhanan Allah yang satu, ketuhanan dari Bapa yang satu itu akhirnya dijalankan oleh Yesus Kristus. Dan itu juga dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-3. Ia adalah cahaya, ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini
Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Padahal yang punya segala yang ada tadi adalah Bapa. Sekarang dia berhak menerima itu. Menerima dari mana? Dari Bapa. Berarti Bapa lah yang memberikan kepada Kristus segala-galanya tadi. Padahal kepenguasaan atas segala-galanya itu adalah kepenguasaan sebagai Tuhan. Jadi ya, Tuhan yang sebenarnya adalah Bapa, tetapi Bapa menyerah kuasakan kekuasaannya sebagai sang penguasa, sebagai Tuhan kepada Kristus, sehingga Kristus ini, Yesus ini, sesudah kebangkitannya, sesudah dimuliakan, diangkat menjadi Tuhan. Pertanyaan, kalau gitu apa bedanya Allah dengan Tuhan? Kalau Tuhan itu jabatan kepenguasaan. Kalau Allah itu identitas, hakikat, jati diri dari Sang Pencipta. Ya gambarnya gini loh. Kita punya presiden, Pak Jokowi kan. Hakikat dirinya apa? Manusia. Jabatannya presiden. Namanya Jokowi gitu loh. Nah, Allah itu gitu. Identitasnya adalah Allah. Sebagai sang pencipta, sebagai dia yang wajib ada dengan sendirinya, sebagai dia yang ada tertinggi, itulah Allah. Nah, tetapi dia yang ada tertinggi ini, sebagai yang menciptakan segala sesuatu dan menguasai segala sesuatu, dia disebut Tuhan. Nah, jadi kalau begitu sebutan Tuhan itu artinya tidak sama dengan sebutan Allah. Sebutan itu Tuhan artinya sang penguasa. Allah menunjuk kepada identitas dari dia yang wajib ada ini. Identitas dari dia sang ada tertinggi ini. Itulah Allah. Nah, kalau gitu pertanyaannya, kenapa ketuhanan dari Sang Bapa ini diserah kuasakan kepada Yesus, sehingga Yesus ini disebut Tuhan? Apa tidak ada dua Tuhan? Tidak. Ketuhanan yang satu miliknya Bapa ini dilaksanakan, dijalankan oleh Yesus Kristus. Loh, untuk apa? Untuk apa Kristus Yesus diberi segala kuasa ini? Untuk apa Kristus Yesus diangkat menjadi Tuhan oleh Allah ini? Satu, untuk membuktikan bahwa Yesus anak Maria si tukang kayu dari Nazaret itu adalah firman Allah yang jadi manusia, yaitu firman yang sama yang selama ini melaluinya Allah menjalankan kuasanya. Karena Allah menjadikan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu melalui firman itu. Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu melalui firman ini. Oleh karena itu, ketika firman telah menjadi manusia, Yesus, dia masih disebut sebagai sarana penciptaan. Biarpun sudah pakai nama manusia, Yesus. Kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan begini. 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Allah itu disebut Bapa bukan karena dia laki-laki. Ini tidak berbicara tentang jenis kelamin. Allah itu disebut Bapa karena dia menjadi asal usul segala sesuatu. Berarti sumber segala sesuatu. Seperti Bapak dalam rumah tangga itu sumber daripada
pemeliharaan anaknya, perlindungan anaknya, makanan dari anaknya, otoritas dalam keluarga itu, maka dia disebut Bapa. Demikianlah Allah disebut Bapa bukan karena jenis kelaminnya, tapi Allah itu disebut Bapa karena dia menjadi asal usul segala sesuatu. Dan terus yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi kalau Allah itu menjadi asal segala sesuatu, Allah menjadikan segala sesuatu itu melalui Yesus Kristus atau oleh Yesus Kristus, menunjukkan, padahal kita tahu bahwa Allah menjadikan segala sesuatu itu oleh firman, melalui firman, menunjukkan bahwa Yesus inilah firman itu. Oleh karena itu, karena Allah menjalankan kuasanya melalui firman, maka untuk dunia supaya tahu bahwa yang sekarang pakai tubuh manusia jadi orang miskin tukang kayu dari dasar itu adalah firman tadi, maka dijelaskan kepada dunia dengan dia diangkat menjadi Tuhan, diberi segala kuasa untuk menunjukkan, aku tetap bekerja melalui firmanku, biarpun firmanku sekarang telah jadi manusia. Dan itulah sebabnya Allah sekarang menopang dunia ini ya melalui firman itu, yang meskipun sekarang telah jadi manusia. Makanya dikatakan dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perkataan anaknya yang telah tetapkan sebagai yang berhak menerima yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Terus ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Kita lanjutkan, kemarin maaf terputus, itu waktu saya membicarakan tentang ketuhanan Yesus itu, karena ada tamu waktu di gereja, jadi baru saya kerjakan sekarang. Jadi kita lanjutkan bahwa bacaan kita dari Ibrani pasal 1 ayat 2, di mana dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah tetapkan sebagai yang berhak menerima yang segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kita tahu bahwa yang menjadikan alam semesta malah menjadikannya melalui firman yang di sana disebut anaknya di sini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman. Jadi Allah menopang segala yang ada ini dengan firman tadi. Nah, kalau firman dapat menopang segala yang ada, berarti firman itu punya kuasa. Jadi dari sejak semula Allah selalu melakukan karyanya di dunia, mencipta, menopang, dan semuanya melalui firman ini. Nah, karena firman ini telah menjadi manusia, maka untuk membuktikan bahwa Allah tidak berubah, hubungannya antara dia dengan firman-Nya tidak berubah, bahwa dia tetap menjalankan segala sesuatunya dengan firman tadi, maka firman yang telah menjadi manusia ini dinyatakan kepada dunia dengan bahwa dia firman yang sama, dengan jalan dinyatakan kepadanya diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi ketuhanan Bapa yang satu itu diserahkan kepada anak, diserahkan kepada firman untuk dilaksanakan dalam pengertian memang Bapa bekerja melalui anak atau Allah memang bekerja melalui firman-Nya. Itulah sebabnya dikatakan juga mengenai firman ini bahwa dunia ini ditopang oleh firman itu. Dunia ini ada karena firman itu. Kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-7. Ayat 17, maaf. Kolose pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Tentunya lah, kalau melalui firman itu Allah menjadikan alam semesta, berarti firman sudah kekal bersama Allah. Ada lebih dulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu, maksudnya alam semesta dan semuanya ini, ada di dalam dia. Nah, kata ada ini kalau kita baca di dalam bahasa aslinya begini ya. Ada itu. Coba kita baca di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 17 dalam bahasa aslinya berbunyi begini.
Aftos esti propanton. Ke dan aftos dia esti adalah propanton, sebelum segala sesuatu. Oke. Ke tapanda dan segala sesuatu, en afto di dalam dia, sin estike. Sin estike itu ada dua kata dari kata sin, artinya bersama dengan. Estike itu berarti berdiri. Berdirinya segala sesuatu itu bersama dengan firman ini. Artinya gambarannya begini loh. Kalau ada roda, ruji-rujinya itu bisa berdiri kalau ada as. Nah, asnya ini yang membuat semua yang lain itu berdiri di dalam as ini. Inilah gambaran Kristus menjadi asnya alam semesta ini. Kalau Kristus tidak ada, alam semesta hancur. Karena semua bergantung pada Kristus, semua ditopang oleh Kristus. Sebab dia firman-Nya Allah. Dan Allah menopang segala sesuatu melalui firman itu. Jadi Allah tidak bekerja tanpa firman-Nya. Firman tidak bisa bekerja kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Itulah sebabnya juga dikatakan oleh Kristus sendiri di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Begini. Yohanes pasal 5 ayat 17 dikatakan oleh firman Tuhan begini. 5 ayat 17. Kita baca begini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Ya, kalau awalnya bekerja menciptakan dunia kan. Dan sudah itu dia bekerja untuk penyelenggaraan dunia ini. Mengatur dunia, memelihara dunia, menyelenggarakan proses yang ada dalam dunia ini. Ini bekerjanya Allah. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Berarti bekerjanya firman ini, bekerjaan itu adalah berkaitan dengan bekerjanya Allah, sebab Allah memang bekerja melalui firman-Nya. Jadi kalau gitu, kalau kita berbicara tentang Kristus itu jangan terlalu kecil ya. Kristus hanya untuk kuda. Kristus itu Kristus kosmis gitu loh, kosmik gitu. Kristus yang menopang alam semesta ini. Makanya keselamatan itu juga menyangkut alam semesta, pemulihan alam semesta. Bukan hanya aku masuk surga gitu aja, terlalu kecil kalau kita berbicara Kristus seperti itu. Ya, makanya oleh dinyatakan dia diangkat menjadi Tuhan dalam pengertian dia diberi segala kuasa, segala sesuatu diserahkan kepada dia oleh Bapa. Coba kita baca lagi di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dikatakan lagi, kita baca lagi. Matius 11 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua itu artinya semua. Segala yang ada dalam alam ini diserahkan oleh Bapa kepada Kristus dalam pengertian dimandatkan. Diamanahkan supaya dia menjalankan kekuasaan Bapa sebagai Tuhan itu sebagai firman itu. Dan ini dinyatakan untuk menunjukkan dia firman yang sama. Loh, apa sebelumnya dia bukan Tuhan? Iya, tetapi kan menyatu dengan Bapa. Nah, sekarang karena dia sudah berwujud orang, berwujud manusia, supaya manusia tahu bahwa dia itu firman yang sama. Kuasa ketuhanannya, kuasa yang tadinya ada bersama Bapa itu sekarang dinyatakan dalam dunia melalui dia karena dia ada wujudnya sekarang. Tadinya tidak ada wujudnya. Tadinya adalah roh bersatu di dalam Bapa. Gitu ya. Nah, demikianlah jadi ini tujuan yang pertama mengapa Yesus diangkat sebagai Tuhan untuk menunjukkan dia adalah firman itu. Coba kita baca lagi bahwa segala sesuatu diberikan kepada dia. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 dikatakan demikian. Yohanes 17 ayatnya yang kedua dikatakan oleh kitab suci begini. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, maksudnya Bapa memberikan kepada putra, kuasa atas segala yang hidup.
Dan Bapa memberikan segala kuasa kepadanya atas segala yang hidup. Demikian juga dalam Ibrani tadi kita baca Ibrani 1 ayat 3 sekarang ya. Ibrani 1 ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan, ayat 2 tadi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dia dinyatakan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dan ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Baik, saudara, jadi itulah makna yang pertama mengapa Kristus diangkat menjadi Tuhan. Jadi Allah melakukan segala sesuatu melalui firman. Dan karena firman itu sekarang jadi manusia namanya Yesus Kristus, dapat dikatakan Allah mengerjakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus ini. Kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini. 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh Yesus Kristus, bukan wujud manusianya, dalam keadaannya sebagai firman. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Nah, itulah maknanya mengapa Kristus dideklarasikan sebagai Tuhan oleh Bapa, sebagai sang penguasa yang diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi yang mengangkat manusia Yesus Kristus, tukang kayu dari Nazaret itu dalam kemuliaan, lalu diberi segala kuasa sebagai pernyataan bahwa dialah firman itu adalah Bapa itu sendiri. Oleh karena kita kembali baca dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-36, dikatakan begini. Begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Allah sendiri yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan dalam pengertian yang diberi segala kuasa di surga dan di bumi, yang diangkat dalam kemuliaan. Kalau keilahiannya nggak usah diangkat, nggak usah dimuliakan, keilahiannya kan selalu satu dengan Bapa. Tetapi karena dia sudah memakai tubuh manusia, supaya orang tahu bahwa tubuh manusia yang jadi anaknya Maryam itu adalah penjelmaan dari firman itu. Firman itu mengambil tubuh itu pada dirinya tanpa berubah dari keilahiannya. Maka dideklarasikan bahwa Allah menjadikan dia sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Yesus ini diangkat jadi Tuhan, sang penguasa, untuk mengembalikan kodratnya Adam? Oleh karena itu, nanti saya jelaskan mengapa disebut mengembalikan kodratnya Adam. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45 dikatakan begini. 1 Korintus pasal 15 ayatnya 45. Kita baca begini. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Dan 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua
berasal dari surga. Kok Yesus disebut Adam terakhir dan manusia kedua? Maksudnya apa ini? Kalau dia disebut Adam terakhir, artinya dia mengakhiri kodrat Adam yang sudah mengalami kemelencengan akibat dosa. Kodrat itu diakhiri oleh Yesus melalui dikalahkannya kematian itu, sebab Adamlah yang membawa kematian ke dalam dunia akibat ketidaktaannya kepada Allah, yang dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 12 begini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, maksudnya Adam, dan oleh dosa itu juga, kalau saya tambah, masuknya maut. Jadi maut ini ada karena ada dosa ini, dan yang membawa adalah Adam. Berarti Adamlah yang membawa kematian kepada kodrat manusia. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kalau gitu, Yesus dengan bangkitnya dari mati dan tidak mati lagi, dia mengakhiri kematian itu dalam daging yang diambilnya, daging Adam yang diambilnya melalui Maria itu. Maka dikatakan dia adalah Adam yang terakhir, yang mengakhiri kodratnya Adam. Dan itulah sebabnya, karena Adam itu disebut bapak segala manusia, Yesus yang sekarang menjadi manusia kedua. Apa ini manusia kedua? Muncullah kemanusiaan yang lain daripada yang tadi dimiliki Adam. Dan ini menjadi sumber dari kemanusiaan yang baru. Maka dia disebut kemanusiaan baru, kemanusiaan yang kedua, yaitu yang memulai kemanusiaan yang baru. Jadi dia mengakhiri apa yang dimiliki Adam, dia memulai sesuatu yang baru, sehingga sebagaimana Adam adalah bapak dari segala manusia, Yesus adalah bapak dari kemanusiaan yang baru. Dan itulah sebabnya di dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan begini. Yesaya 9 ayat yang kelima, kita baca begini. Yesaya 9 ayatnya 5 dikatakan oleh kitab suci demikian. Ayat 5. Ya. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 kita baca bunyi kitab suci demikian, yang isinya nubuat tentang kedatangan Kristus. Begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, ini bukan anak biasa yang lahir ini. Ini berbicara tentang inkarnasi. Ya. Seorang putra telah diberikan. Ini menunjukkan bahwa ada yang namanya putra, firman itu diberikan ke dunia lalu lahir gitu loh. Ya. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya sebagai Mesias, ya. Karena Mesias itu diberi segala kuasa, makanya lambang pemerintahan ada padanya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Kalau terjemahan lama adalah disebutkan orang ajaib bicara. Bicara itu firman, ya. Menunjukkan firman. Allah yang perkasa, ya karena firman itu bersifat Allah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Maka disebut Allah perkasa. Bapa yang kekal. Nah, ini banyak orang mentafsirkan ini Allah, Yesus itu adalah Bapa. Ya enggak lah. Orang dia datang saja, putra ini diberikan, berarti ada yang memberikan kan? Yang memberikan Allah Bapa. Berarti kalau gitu Yesus disebut Bapa ini bukan menunjuk kepada Allah Bapa. Yesus disebut Bapa itu menunjukkan Adam yang kedua, manusia kedua tadi loh. Bapa yang baru dari kemanusiaan. Kalau Adam adalah, dapat kita katakan kalau melalui Adam kematian datang, dapat kita katakan Adam adalah bapa kematian, bapa kebinasaan. Yesus adalah bapa kekekalan, karena di dalam Yesus dia membawa kekekalan kepada manusia. Maka dia di sini disebut sebagai bapa yang kekal atau bapa kekekalan. Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 10 begini.
Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-10 dikatakan oleh kitab suci begini. Ayat 9 dan 10. Dialah, maksudnya Kristus, yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri, yang telah dikaruniakan kepada, dialah maksudnya Allah Bapa di sini ya, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang, jadi rencana itu tadi, dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itulah sebabnya dia disebut sebagai Bapa yang kekal, Bapa kekekalan, karena dialah yang membawa kekekalan ke dunia, karena dia membawa hidup yang tidak binasa tadi. Jadi ini adalah bukan menunjuk dia itu Allah Bapa. Dia itu menunjuk kepada manusia kedua yang mengakhiri kemanusiaan di dalam Adam. Dia menjadi bapa kemanusiaan yang baru. Nah, jadi dia memulihkan Adam. Pertama, memulihkan kodratnya Adam tadi. Yang kedua, memulihkan otoritas yang diberikan Allah kepada Adam. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, maksudnya Adam dan Hawa di sini. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berarti Adam diserah kuasai oleh Allah untuk menjadi penguasa atas alam ini. Ya, kalau bahasanya saudara-saudara Muslim adalah jadi khalifahnya Allah di dunia ini, yang mewakili Allah di dunia ini. Oleh karena itu dikatakan di dalam Mazmur pasal 8, Daud mengatakan begini mengenai apa yang dikatakan oleh Musa dari Kejadian pasal yang ke-1 ayat 28 tadi. Di dalam Mazmur 8 dikatakan begini. Jika ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Jadi kalau mau melihat kemegahan dan keagungan ciptaan bintang, langit dan semuanya itu yang diciptakan Allah, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Manusia itu makhluk yang paling lemah, yang paling kecil dalam dunia ini dibandingkan dengan alam semesta. Lalu kok Allah mengingat dia? Apa manusia itu? Itu yang bertanya oleh Daud ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Diindahkan dengan cara apa? Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Apa? Di dalam hal memiliki kuasa tadi, diserah kuasai tadi. Ya. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Jadi kepada manusia ini Daud itu merenung, luar biasa ya manusia itu. Karena kalau dibandingkan dengan alam semesta, manusia itu nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya, paling lemah. Tapi toh dia diindahkan, dia diperhatikan, segala-galanya diletakkan di bawah kaki manusia. Nah, ini terjadi ketika Adam belum jatuh dalam dosa.
Ketika sesudah Adam jatuh dalam dosa, masalahnya jadi lain. Oleh karena itulah yang diberitakan di dalam Ibrani pasal 2. Ya, kita baca. Di dalam Ibrani pasal 2, kita baca begini. Ya, ayatnya 5. Ayat 6 lah. Ada orang, maksudnya Daud, yang pernah memberi kesaksian dalam satu nas, maksudnya Mazmur 8 tadi. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Loh, kenapa kok malaikat-malaikat? Pertama, menunjukkan bahwa penulis surat Ibrani itu mengutipnya bukan dari naskah Masoret bahasa Ibrani, karena waktu itu naskah itu belum ada. Naskah itu baru tahun 800-an ya ada. Tetapi menggunakan naskah dari Septuaginta, itu ada sebetulnya. Merupakan Alkitab yang digunakan oleh orang-orang Kristen pada zaman awal, yaitu Septuaginta adalah terjemahan Alkitab dalam bahasa Yunani yang dilakukan orang-orang Yahudi di Mesir pada 300 tahun sebelum Kristus turun ke dunia. Dan di dalam kitab Septuaginta itulah ada kitab-kitab yang lebih panjang, ya, Yudit, Tobit, 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, 4 Makabe, dan lain-lain. Jadi jangan keliru menuduh saudara Roma Katolik yang menambah. Enggak. Yang Katolik juga gitu. Jangan nuduh Protestan ngurangi. Enggak, karena memang ada 2 kanon waktu itu. Kanon di Alexandria yang lebih panjang, itu yang digunakan oleh gereja purba, termasuk gereja Ortodoks dan Katolik. Dan kanon yang lebih pendek, yaitu yang kanon Ibrani di Palestina. Protestan menggunakan kanon Palestina. Gereja-gereja tua menggunakan kanon Septuaginta, ya, jangan saling tuduh-menuduh ini, nanti ditertawakan sejarah, karena sejarahnya tidak gitu, ya kan? Nah, kembali, dikatakan dalam malaikat, kenapa malaikat? Padahal dalam bahasa aslinya lebih rendah dari Allah, begini, karena dalam bahasa Ibrani Elohim, di samping itu sebutan untuk Allah, tapi itu juga bisa dimaksudkan makhluk-makhluk surgawi, karena itu adalah bentuk jamak, bentuk plural. Kalau tunggalnya Eloah. Eloah itu di samping itu memang untuk Allah, tapi juga untuk menyebut malaikat, makhluk surgawi. Sehingga Elohim ini oleh penulis penterjemah dari Septuaginta itu lebih dimengerti sebagai malaikat, makhluk surgawi daripada menunjuk Allah itu sendiri. Ya, jadi jangan bukan ada kontradiksi, enggak, memang itu ada 2 makna ya. Elohim berarti Allah atau makhluk surgawi. Dan di sini diterjemahkan sebagai makhluk surgawi, yaitu malaikat, ya. Engkau membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Ini kalau salah ini nyanyi, bukannya nyanyi huruf besar, harus huruf kecil, karena ini dimaksud manusia di atasnya tadi. Kalau nyanyi kan Allah nanti atau Kristus, ya. Ya. Jadi taklukkan di bawah kakinya. Nyanyi siapa ini? Orang yang disebutkan tadi, ya. Ya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, manusia tadi, bukannya huruf besar apalagi ini. Jadi kalau segala sesuatu ditaklukkan kepada manusia, segala sesuatu ya, makanya ayat 8 itu segala sesuatu. Kalau segala sesuatu ditaklukkan kepadanya, pada manusia itu, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya, yang seharusnya begitu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak takluk kepada manusia karena kata segala tadi. Nah, pertanyaannya, tetapi sekarang ini yang kita lihat ini, belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepada manusia itu. Nyatanya banyak hal kita tidak bisa lakukan. Kita takluk kepada alam yang mengamuk. Kalau ada tanah longsor ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rumah terbakar kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nasib kita pun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kita lebih takluk kepada alam yang ada ini, situasi yang ada ini. Nah, nasib. Berarti kalau begitu, ini yang dimaksud oleh penulis surat Ibrani ini. Nyatanya tidak semuanya takluk pada manusia.
Apa itu bohong? Loh maksudnya? Apa ayat kitab suci mengatakan segala sesuatu ditaklukkan pada manusia itu bohong? Enggak. Ayat 9. Tetapi, nah ini makanya di sana tadi jangan nyanyi itu udah besar kan, tetapi ada kontras antara yang dibicarakan di atas yang sekarang mau dibicarakan di bawah ini. Tetapi dia, nah itu Kristus maksudnya, baru ini berbicara Kristus. Tadi berbicara manusia. Kalau manusia secara umum ternyata segala sesuatu tidak takluk pada dirinya akibat kejatuhan, tetapi dia, yaitu Kristus, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, ya karena dia jadi manusia. Dia mengosongkan dirinya, dia menderita, jadi sedikit lebih rendah, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Oke. Kepada manusia segala yang tadinya katanya ditaklukkan ternyata tidak. Tapi Yesus ini loh, sekarang dikaruniai dengan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dengan jalan apa? Diangkat dalam kemuliaan dan diberi gelar Tuhan tadi. Jadi kalau gitu segala kuasa yang tadinya diberikan manusia, otoritas yang diberikan kepada manusia itu hilang akibat kejatuhan Adam, sehingga seluruh manusia ini, seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat pasal yang ke 1 ayat 19. Ya. Saya baca 3:19 mungkin saya lupa ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-19. Saya lupa ayatnya. Pasal yang ke pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Direbut dari Adam yang seharusnya seluruh dunia ini di bawah otoritasnya Adam, direbut. Sehingga dengan lancang iblis ini waktu menggodai Yesus mengatakan begini ya, di dalam Lukas pasal yang 4 ayat 7, dia mengatakan begini. Lukas pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-6 lah. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Siapa yang menyerahkan? Bukan Allah. Adam dengan mendengarkan dia. Sehingga otoritas yang dimiliki akhirnya direbut oleh iblis. Nggak ada yang menyerahkan sebenarnya, karena dia melakukan dengan tipu ya. Dia merebut gitu ya. Maka dia semua, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Nah ini oleh Yesus dengan iblisnya dikalahkan, kuasanya direbut kembali, sehingga otoritas kemuliaan dan yang tadinya seharusnya milik manusia ini sekarang ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya Yesus itulah manusia kedua itu yang memulai sesuatu yang baru. Dan itulah sebabnya karena dia diberi kemuliaan dan kuasa seperti ini, itulah dia disebut Tuhan. Jadi sebutan untuk Yesus, tujuan sebutan Yesus, Tuhan untuk Yesus itu yang kedua adalah untuk memulihkan otoritas manusia kembali kepada manusia. Itulah sebabnya firman harus jadi manusia supaya ini bisa terjadi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa manusia Yesus anaknya Maria itu adalah tetap firman Allah yang melaluinya Allah berkarya. Yang kedua untuk menyatakan bahwa melalui Yesus diangkat dalam kemuliaan, diberi kuasa sebagai Tuhan, menunjukkan otoritas milik manusia dipulihkan kepada dia, sehingga dia menjadi bapa kekekalan, dia menjadi manusia yang kedua yang mengakhiri kodratnya Adam sebagai Adam yang terakhir. Itu makna Tuhan yang kedua. Yang ketiga, makna Tuhan bagi Yesus ini untuk menggenapi janjinya kepada Daud tentang akan datangnya anaknya,
yang akan memulihkan kerajaannya. Coba kita baca. Di dalam jadi ini menunjukkan kemesiasannya ya. Kedudukannya sebagai Mesias, sebagai Hamashiach, sebagai Raja. Ya. Kita baca dalam 2 Samuel pasal 7, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Ini kata Nabi Nathan kepada Raja Daud. Apabila umurmu sudah genap, dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangmu, maksudnya kalau kamu sudah mati gitu ya, maka aku akan membangkitkan keturunanmu. Ya, kata keturunan ini dalam bentuk tunggal, berarti ada satu orang yang akan dibangkitkan anak yang merupakan keturunan Daud. Yang kemudian anak kandungmu, ini berasal dari DNA-nya dia gitu ya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Kalau dibaca sepintas, seolah-olah itu sudah digenapi dalam Salomo. Ya kan? Salomo kan anak kandung Daud. Gitu. Salomo mendirikan kerajaan dan kerajaannya kokoh. Salomo mendirikan bait Allah. Seolah-olah sudah digenapi dalam Salomo atau Sulaiman. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang kurang yang tidak bisa digenapi oleh Salomo, yaitu kerajaannya untuk mengokohkan kerajaan, tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan yang selama-lamanya ini yang tidak digenapi. Kenapa? Salomo akhirnya terseret oleh istri-istrinya yang banyak. Ya, dia punya istri 1000 ya. Antara istri yang sah, permaisuri maksudnya, dengan istri selir. Ya. Coba kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 11. Kita baca di sana dalam 1 Raja-Raja pasal 11, bagaimana dikatakan 1 Raja-Raja 11 ayatnya yang ke Ya, 1 Raja-Raja 11 ayatnya 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundi. Efeknya, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Efeknya ya diseret sana sini begitu banyak istri ya. Akhirnya dia tidak setia kepada Tuhan. Dia ikut-ikut menyembah berhala, meskipun nanti akhirnya bertobat. Dari mana kita tahu? Ya, menjelang akhir hidupnya dia menulis surat Amsal, pengkhotbah. Itu adalah bukti dari pertobatannya pada akhir. Ya. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Tuhan marah, Tuhan murka. Akhirnya kerajaannya dipecah jadi 2. Kerajaan Israel atau kerajaan Yehuda, kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya di Yerusalem, lalu kerajaan Israel atau kerajaan Samaria dengan ibu kotanya di Samaria. Berarti kerajaan Daud tidak kokoh selama-lamanya. Kalau begitu, Salomo bukan yang menggenapi janji Allah kepada Daud ini. Dan dari situlah akhirnya timbul pengharapan di antara orang Yahudi di zaman kuno, orang Israel di zaman kuno. Kalau gitu, nanti ada anak Daud, bukan yang itu. Anak Daud yang betul-betul mendirikan kerajaannya, tahtanya selama-lamanya. Dan itulah yang dikatakan di dalam Lukas pasal 1, ketika malaikat memberitahu kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-30. Lengket. Ya. Lukas 1 ayatnya yang ke-32, 33. Mulai 31 saja. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ya, toh? Jadi apa yang dijanjikan Daud itu sekarang diberikan kepada Yesus.
Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi cocok dengan nubuat bahwa kerajaannya akan dikokohkan sampai selama-lamanya. Nah, karena ini kerajaan selama-lamanya, akhirnya bukan kerajaan di dunia ini. Itulah berbicara tentang kerajaan surga, kerajaan kekal. Oleh karena itu, kuasanya juga bukan kuasa kontemporer politik di dunia ini. Kuasanya adalah kuasa atas langit dan bumi yang diberikan kepadanya. Dan itulah kuasa Yesus sebagai Tuhan itu. Jadi kalau begitu, Yesus sekarang menjadi raja segala raja, tapi duduknya, tahtanya bukan di bumi, tahtanya di surga, di sebelah kanan Allah, sebagaimana yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 8 ayat 1, yang berbunyi demikian. Inti yang segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Itulah tahtanya. Nah, kok duduk di sebelah tahta, padahal imam itu bukan tidak duduk di tahta. Imam kan di bait Allah. Ini menunjukkan Yesus itu sekaligus imam dan raja, sekaligus imam menurut peraturan Melkisedek. Itulah Yesus sebagai Mesias. Jadi itulah tujuan yang ketiga, mengapa Yesus disebut Tuhan adalah menunjukkan bahwa dia menggenapi janji Allah kepada Daud. Oleh karena itu pada waktu di bumi orang menyebut dia Yesus anak Daud, gitu kan? Karena dialah Mesias yang dijanjikan itu, mempunyai segala kuasa ini. Nah, yang terakhir, dia disebut Tuhan untuk tujuan keselamatan. Mengapa? Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayatnya 9 dan 10 dikatakan begini. Roma 10 ayat 9 dan 10. Gini bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi yang Tuhan itu adalah Yesus. Dan percaya dalam itu bahwa Allah telah membagikan dia. Berarti kalau gitu Allah dan Tuhan artinya beda. Yang Tuhan Yesus, yang membagikan Yesus yang Tuhan ini adalah Allah. Maka dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membagikan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya apa ini? Mengapa keselamatan itu membutuhkan pengakuan Yesus itu Tuhan dan Allah membangkitkan? Pertama harus kita lihat Allah membangkitkan dulu. Kalau Allah membangkitkan Yesus, berarti Yesus bangkit dan tidak mati selama-lamanya. Dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat yang 9, kita baca di sana. Ya. Roma pasal 6 ayat 9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia. Akibatnya dialah yang membawa hidup yang tak berkebinasaan di bumi ini. Nah, dengan bangkitnya itu Yesus mengalahkan dosa, mengalahkan kematian. Padahal kita mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi kalau kematian dikalahkan, maka penyebab kematian yaitu dosa juga dikalahkan. Dan dosa itu datangnya karena tipuan iblis kepada manusia, maka iblis dikalahkan. Jadi seperti permain domino ya. Satu kena dirobohkan, yang lain ikut roboh. Jadi dengan bangkitnya Yesus ini, kemanusiaan dilepaskan dari maut, dosa, dan iblis. Sehingga kemanusiaan sekarang siap untuk menyatu dengan Allah, menerima keselamatan. Tapi bukan hanya keselamatan itu dilepaskan dari maut, dosa, dan iblis.
kemanusiaan itu juga nanti akan dimuliakan menjadi sama seperti Kristus. Nah, yang memuliakan siapa? Ya Kristus. Nah, bagaimana Kristus memuliakan itu? Kalau dia punya kuasa. Nah, kuasa apa? Kuasa Tuhan tadi. Makanya dikatakan dalam Filipi pasal yang ketiga, 20 ayat 21. Ya. Filipi pasal yang ketiga, ayat 20-21. Ya. Dikatakan begini. Tiga, 20-21. Dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Berarti kalau gitu Tuhan Yesus sekarang di surga. Yang kita nantikan. Yang akan mengubah tubuh kita, kapan? Kalau waktu dia datang. Yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita akan menjadi mulia seperti Yesus. Sesudah kita dibangkitkan dari mati, tubuh kita dimuliakan seperti itu. Tubuhnya Yesus. Nah, gimana dia akan mengubah kita itu? Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kuasa apa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya itu? Itulah kuasa sebagai Tuhan. Yang diberi segala kuasa. Jadi itulah tujuannya mengapa Yesus dinyatakan sebagai Tuhan, sebagai Sang Penguasa. Pertama, untuk menyatakan dia itu tetap firman yang sama, yang melaluinya Allah mengatur dunia, menciptakan dunia ini. Kedua, dia adalah Raja kekal keturunan Daud yang menjadi Mesias, yang akan membawa manusia kepada kerajaan surga. Yang ketiga, dialah yang memulihkan kodrat manusia yang rusak akibat dosa dan setan dan dipulihkan kembali, ya tentunya dalam kemuliaan itu nanti. Dan yang keempat adalah dialah yang mempunyai kuasa untuk mengubah tubuh kita dari tubuh fana menjadi tubuh mulia, yaitu untuk keselamatan. Jadi gelar Tuhan untuk Yesus itu artinya bukan langsung otomatis Allah, bukan. Tuhan itu adalah gelar jabatan yang 4 tadi. Oleh karena itu antara Tuhan dan Allah dibedakan dalam Alkitab. Kalau Allah itu untuk Bapa, sebagai dia yang wajib ada itu, sebagai zat ada yang tertinggi, itulah Allah. Dan Yesus sebagai firman-Nya Allah, yang satu di dalam Allah sebagai firman yang memiliki kodrat yang sama dengan dia dalam arti ini adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Tetapi sebagai dia yang diangkat dalam kemuliaan, diberi segala kuasa, dia adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu menunjukkan jabatan, bukan menunjukkan identitas diri. Oleh karena itu Alkitab tidak pernah mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, tidak ada jabatan, tidak punya anak. Kita adalah anak-anak Allah. Memang ada satu ayat disebut Tuhan di dalam Ulangan pasal 14, ya. Tapi bukan di perjanjian baru, Yesus belum datang. Jadi ini tidak berbicara tentang keselamatan, tidak berbicara tentang penebusan. Kita baca Ulangan pasal 15 ayat 14. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Maksudnya orang Israel, ya, bukan kita. Kita belum ada. Ya. Kamulah anak-anak Tuhan, tapi Tuhan hurufnya besar semua, T-U-H-A-N. T-U-H-A-N huruf besar semua ini adalah cara menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dari kata-kata Ibrani Yahweh. Mengapa begitu? Karena Yahweh itu dalam bahasa Ibrani ditulisnya dengan huruf mati semua, YHWH, dan itu tidak bisa diucapkan. Dan orang Yahudi waktu itu takut mengucapkan bunyi Yahweh itu. Kita tidak tahu apa itu Yahweh atau Yehuwa, mana yang benar kita nggak tahu pula, ya. Jadi orang Yahudi takut karena ada perintah dalam hukum 10, jangan menyebut nama Allahmu dengan sia-sia. Sehingga karena itu kalau ada kata-kata Yahweh muncul, ketika mereka membaca kitab suci dalam bahasa Ibrani, kata Yehuwa itu muncul, bukan diucapkannya sebagai Yehuwa atau Yahweh, diucapkan sebagai Adonai. Padahal Adonai itu artinya Tuhanku. Oleh karena itu ketika kitab suci Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Septuaginta,
kata yang diucapkan sebagai Yahweh tadi diterjemahkan sebagai Adonai. Padahal ada kata Adonai itu artinya Tuhan biasa, tapi ada kata Adonai yang menerjemahkan Yahweh ini, sehingga dalam terjemahan bahasa Indonesia supaya tidak kacau, maka kata Yahweh itu dari terjemahan Adonai tadi diterjemahkan dengan Tuhan, karena Adonai artinya Tuhan, tapi dengan huruf besar semua untuk menunjukkan ini dalam bahasa aslinya adalah Yahweh. Jadi kalau gitu memang tidak ada anak Tuhan dalam pengertian Tuhan, dalam pengertian penguasa itu, tapi anak Yahweh ada. Nah, Yesus itu bukan Tuhan dalam arti itu. Yesus adalah Tuhan dalam arti yang diberi kuasa. Oleh karena itu, jabatan itu tidak punya anak. Makanya kita disebut sebagai anak Allah, bukan anak Tuhan. Makanya istilah yang kecil pun kita harus hati-hati, sebab dia akhirnya membingungkan secara teologis kalau kita tidak mengerti artinya. Nah, kita kadang-kadang latah niru-niru orang, anak kita anak Tuhan, padahal enggak. Alkitab mengatakan kita anak Allah. Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang ke 1 ayat 12. Ya. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, ya toh? Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita baca juga dalam Roma, ya. Roma pasal 8 dan 16, kita baca begini. Roma 8 ayat 16, dikatakan ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Galatia, ya, 4, ya. Galatia 4. Bukan kita langsung aja pada 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ke 3 ayatnya yang ke-2, ya, kita baca di sana 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, bukan anak Tuhan. Jadi kita ini bukan anaknya Tuhan Yesus. Kita ini anaknya Allah Bapa. Secara kiasan, Tuhan Yesus itu abang kita, kakak tertua gitu kan. Coba kita baca dari sisi kemanusiaan yang baru tadi loh. Tapi dia juga bapak kita. Nah, ini kan semuanya tuh hanya kiasan, jangan diambil literal gitu, enggak ya. Ini kiasan untuk menunjukkan hubungan gitu ya. Jangan orang mengatakan itu Yesus kakak kita, ini kiasan. Kiasan untuk menunjukkan dia yang lebih dulu paling sulung bangkit dari mati. Tapi sebagai yang memulai kemanusiaan yang baru, dia adalah bapak kita, bapak kekekalan, Adam yang terakhir atau manusia yang kedua. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Kita baca begini. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, Yesus maksudnya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kalau kita banyak saudara ada yang sulung, Yesus, berarti apa itu? Ya abang kan? Kakak yang paling tua, gitu loh. Tapi ini jangan dipakai secara literal. Ini hanya kiasan untuk menunjukkan hubungan dan untuk menunjukkan status. Jelas ya? Jadi kalau begitu, apakah Yesus itu Allah? Ya kita lihat dari mana? Kalau kita lihat dari keberadaan kekalnya sebagai firman, dia Allah karena dia satu dengan Bapa, dan firman itu adalah Allah karena kudratnya sama dengan Bapa. Apakah dia Tuhan? Nah, sebentar. Tapi kalau kita lihat dari dirinya sebagai yang telah dilahirkan dari Maria, dia manusia gitu kan? Nah, apakah dia Tuhan? Ya, karena Tuhan itu artinya yang diberi kuasa. Jadi Yesus memang Tuhan. Dia diberi kuasa. Jadi kalau saudara-saudara Muslim sering kalau dalam adzan mengatakan la ilaha illallah, ya, saya mengaku tiada ilah, ya,
Karena asyhadu alla ilaha illallah. Tiada ilah, aku mengaku tiada ilah selain Allah. Yesus disebut Tuhan, ya, dan itu sering terjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Alkitab menyebut Tuhan ini, Yesus Tuhan itu bukan dalam arti ilah. Ilah bisa berarti berhala, ya, yang bukan Allah diperilah. Ya, kalau kita menyebut Yesus ini Tuhan dalam pengertian penguasa tadi loh. Penguasa yang 4 hal tadi tujuannya. Ya, jadi sebenarnya itu enggak mengena dengan apa yang kita yakini tentang Yesus sebagai Tuhan. Yesus bukan ilah dalam pengertian itu. Yesus Allah, bukan hanya sekedar ilah, karena dia firman-Nya Allah, satu di dalam Allah sebelum dia turun ke dunia menjadi manusia. Jadi lahirnya dari Maria itu bukan permulaan adanya Yesus. Bukan permulaan eksistensinya. Eksistensinya adalah kekal bersama Bapa. Maka dikatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat 5, kita baca begini. Yesus sendiri mengatakan dalam doanya kepada Bapa ketika berwujud manusia. Ya, karena dia manusia, maka dia berdoa, ya. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu. Kapan? Sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, dia ada di hadirat Bapa, artinya di dalamnya Bapa. Bagaimana kita tahu dia ada dalam Bapa? Dia akan mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dalam Yohanes pasal 14 ayat 9. Tapi juga dia mengatakan dalam Yohanes pasal 8 begini, ya. Yang Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke 42, ya. Yohanes 8 42 dikatakan begini. Kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Berarti kalau dia keluar dari Allah, berarti tadinya di dalamnya Allah. Kalau dia di dalamnya Allah, ya dia satu dengan Allah. Berarti kalau begitu dia mempunyai kodrat yang sama dengan Allah, maka dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi dalam arti ini Yesus Allah, karena itu dia firman. Tapi bukan Bapa. Firmannya Bapa. Tapi apakah Yesus Tuhan? Ya, karena dia yang diberi segala kuasa untuk menggenapi, untuk menjelaskan bahwa dia itu firman yang sama, untuk menggenapi janji Allah kepada Daud, untuk memulihkan otoritasnya Adam, untuk tujuan keselamatan di akhir zaman, supaya manusia diubahkan dalam kemuliaan seperti dia. Nah, itulah artinya perbedaan antara Yesus itu sebagai Allah yaitu firman, dan sebagai Tuhan yaitu yang telah diberi kuasa oleh Bapa. Tuhan memberkati. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.